Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang bisa kita rasakan saat ini. Yang terhormat Profesor Quraisy Shihab, Habib Ali dan Habib Husain, serta para pembina dan teman-teman santri Bait Al-Quran yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebelum saya memulai kultum kali ini, saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Pernah nggak sih kita tuh merasa kita itu tahu mana yang benar, tapi kita tetap memilih untuk melakukan yang salah? Pernah nggak kita semua ngerasain hal itu? Nggak, ini aku bertanya sama teman-teman yang lain. Pasti semuanya tuh pernah ngerasain, kadang ya kita tuh tahu kalau yang kita lakuin itu salah, tapi kita tetap ngelakuinnya. Maybe kita tuh takut ditinggalin sama teman, ditinggalin sama orang terkasih, kita takut kehilangan jabatan, atau mungkin kita takut dikucilkan oleh lingkungan sekitar kita. Padahal Allah itu sudah menjelaskan dan memberikan jalan kebenaran. Hal ini tuh selaras dengan orang-orang pada zaman jahiliyah, di mana mereka itu terkadang tahu kalau risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran. Tapi karena mungkin mereka tuh takut nggak punya jabatan, mereka takut ditinggalkan atau dikucilkan oleh orang-orang di sekitar mereka, makanya mereka menolak risalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattakun. Nah, banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut. Poin yang pertama adalah beriman kepada Al-Quran. Nah, ini adalah poin yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menjelaskan dan memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka itu beriman kepada apa yang diturunkannya kepada Rasulullah SAW. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu sejalan dan membawa kebenaran, seharusnya lebih mendorong mereka untuk mempercayainya. Maksudnya Al-Quran itu membawa wahyu yang sejalan dengan wahyu-wahyu Allah sebelumnya, seperti kitab Taurat dan kitab-kitab yang lainnya. Seharusnya lebih mendorong orang-orang tersebut, orang-orang pada zaman tersebut untuk lebih mempercayainya. Itu adalah poin yang pertama. Maka kalau poin yang pertama itu memerintahkan kita untuk beriman kepada Al-Quran, maka poin yang kedua memerintahkan kita untuk alasan kenapa sih kita harus beriman kepada Al-Quran, yaitu karena Al-Quran itu sejalan atau persis dengan kitab-kitab terdahulu. Oke, Al-Quran itu membenarkan kitab terdahulu. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan lainnya. Suhuf-suhuf yang lainnya. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama mengingkari Al-Quran. Ada yang unik dari ayat ini. Kata orang pertama menurut tafsir Al-Misbah itu bukan berarti orang pertama yang berhubungan dengan waktu. Jadi bukan berarti dia adalah orang yang pertama kali mengingkari ayat-ayat Allah. Tetapi bisa jadi orang pertama yang dimaksud adalah mereka yang berada di garda terdepan untuk menolak kebenaran itu. Jadi poin yang bisa kita dapat adalah
jangan sampai kita menjadi orang yang mengingkari Al-Quran. Jangan ingkar terhadap Al-Quran. Masalahnya gini, manusia sekarang itu kadang mereka udah tahu mana yang benar, tapi tetap aja dia tuh ngelakuin yang salah. Tahu kalau sholat itu wajib, tahu kalau jujur itu baik, tahu kalau menuntut ilmu itu penting, tapi dia tetap tidak melakukannya. Nah, itu yang harus kita hindari. Selanjutnya, ayat dilanjutkan oleh kalimat selanjutnya. Ini tuh adalah kalimat yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan kita. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan sampai kita menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kalau sederhananya nih gini, jangan sampai ya kita semua itu menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Dalam tafsir Al-Misbah lagi-lagi dijelaskan, kemegahan duniawi betapapun banyaknya yang kita terima, itu nilainya sangat kecil dan sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang kelak kita harus bayar, yaitu kesengsaraan dunia dan di akhirat. Apakah kita ingin, apakah kita mau kita mendapatkan azab yang pedih dari Allah hanya dengan kemegahan dunia semata? Apakah kita ingin hal itu terjadi kepada kita? Nah, oleh sebab itu, selanjutnya adalah jangan sampai kita ingkar dan jangan sampai kita menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Artinya gini, jangan sampai kita menukarkan atau mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan kita hanya dengan kesenangan yang sifatnya itu sementara. Jangan sampai kita mengorbankan sholat demi kesibukan, jangan sampai kita mengorbankan prinsip agama kita demi pujian manusia, jangan sampai kita mengorbankan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang penting demi hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, selanjutnya, kenapa? Tadi ada yang unik, ada yang sangat menarik perhatian kita dari tafsir Al-Misbah. Di situ dikatakan dunia sebagai hal yang sedikit. Dunia itu diibaratkan hal yang murah. Jadi, poin selanjutnya adalah dunia itu sama dengan hal yang sedikit atau hal yang murah. Kenapa? Kenapa dunia diibaratkan sebagai hal yang sedikit? Seperti pada kultum Mbak Iva kemarin, pada lagunya, dunia sementara, akhirat selamanya. Kenapa sih dunia itu sangat murah? Karena gini, teman kita itu kita tidak bawa mati, popularitas kita tidak bawa mati, jodoh ataupun jabatan kita tidak bawa mati. Lantas apa yang kita bawa mati? Adalah amal dan perbuatan kita. Itulah yang kelak akan kita bawa mati. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa iyaya fattakun. Hanya kepadakulah, hanya kepada Allah lah kalian bertakwa. Setelah Allah melarang kita untuk ingkar terhadap kebenaran, melarang kita untuk menjual ayat-ayatnya dengan harga yang murah, serta menyuruh kita untuk beriman kepada Al-Quran, nah kita dikasih jalan keluarnya. Apa itu? Yaitu bertakwa dan kembali kepada Allah. Karena gini, pasti orang yang bertakwa sebelum mereka melakukan suatu hal, pasti dia bertanya, apakah ini diridhoi oleh Allah? Apakah apa yang saya lakukan itu sudah benar dan pasti tidak mendatangkan murkanya Allah? Nah, dan pada akhirnya teman-teman, dari semua poin yang bisa kita lihat di atas, kita bisa mengambil satu poin utama, yaitu pilihlah ridha Allah dan jangan sekedar memilih pujian manusia. Karena apa? Pujian manusia itu, apa sih pujian manusia itu? Hanya suatu hal yang bersifat sementara, nggak kekal dan nggak abadi. Sementara kalau kita memilih dan mencari ridho Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang yang tidak akan menjual ayat-ayat Allah dengan dunia, dengan hal-hal yang tidak penting. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.